Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah asuhan asuhan kebidanan ibu bersalin dan bayi baru lahir. Pada kesempatan hari ini yang kita bahas adalah asuhan bayi baru lahir. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu tujuan umumnya mahasiswa mampu melakukan asuhan bayi baru lahir. Tujuan khususnya yaitu mahasiswa mampu melakukan prosedur penanganan bayi baru lahir. Ya, oke. Asuhan bayi lahir apa saja dilakukan? Yaitu melakukan pencegahan infeksi, penilaian bayi baru lahir, pencegahan hilangnya panas, asuhan tali pusat, IMD, pencegahan infeksi, pemberian vitamin K, imunisasi HPV, dan pemeriksaan bayi baru lahir. Yang pertama ketika kita ingin melakukan asuhan bayi baru lahir yaitu bagaimana kita harus mampu melakukan pencegahan infeksi. Ya, apa yang kita lakukan? Cuci tangan. Kita sudah biasa ya ketika Anda melakukan asuhan tindakan gitu ya, melakukan cuci tangan, kita menggunakan sarung tangan bersih ya. Terus semua peralatan sudah siap pakai ya, sudah didetekkan dan kondisi alatnya itu sudah bersih seperti handuk, pakaian, selimut ya, timbangan itu sudah kondisi bersih. Oke. Bayi baru lahir kita lakukan penilaian yaitu bagaimana kondisi bayinya, apakah sudah cukup bulan, bagaimana air ketubannya, jernih atau bercampur mekonium, terus menangis kuat, dan bagaimana gerakan bayinya, tonus ototnya baik atau tidak. Oke. Selanjutnya ketika bayi baru lahir kita cegah hilangnya panas karena kita ketahui bahwa bayi baru lahir itu sistem termoregulasinya belum sempurna sehingga mudah sekali hilangnya panas. Sehingga Anda nanti calon bidan dan nanti akan menjadi bidan harus bisa mencegah hilangnya panas. Kita ketahui hilangnya panas pada bayi baru lahir itu ada 4 mekanismenya, yaitu hilangnya panas secara evaporasi, konduksi, radiasi, dan konveksi. Ya, oke. Mencegah hilangnya panas tadi karena sistem termoregulasinya, pengaturan tubuhnya belum baik, maka kita sebagai seorang tenaga kesehatan mencegah dengan cara apa? Ketika bayi baru lahir segera keringkan, tapi tanpa membersihkan vernix, yaitu lemak-lemak dalam tubuh di tubuh bayinya ya. Langsung kita segera selimuti, kita tutup kepala bayi dan lakukan skin to skin atau IMD yang kita yang familiar kita ketahui. Tempatkan bayi di lingkungan yang sehat dan tunda tindakan-tindakan seperti memandikan ya, menimbang bayi itu kita tunda dulu sampai 1 jam ya, sehingga kondisi bayi itu stabil. Oke. Setelah kita melakukan pencegahan, nanti kita melakukan pemotongan tali pusat ya. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah klem tali pusat ya, setelah 2 menit ikat tali pusat dengan benang DTT dan klemnya setelah kita gunakan rendam di larutan klorin 0,5%. Setelah itu setelah kita potong lakukan IMD. IMD apa? Inisiasi menyusui dini, skin to skin. Ya, dilakukan berapa? Minimal 1 jam atau lebih ya. Bayi akan menggunakan nalurinya untuk IMD dan menunda semua prosedur sampai IMD-nya selesai. Ya, minimal berapa? 1 jam. Oke, ketika IMD berhasil, kita bisa mengevaluasi bahwa refleks rooting, yaitu refleks mencari, sucking menghisap, dan swallowing, refleks menelan itu positif ya. Oke. Selanjutnya asuhan yang kita berikan pada bayi baru lahir mencegah infeksi dengan apa? Diberikan salep tetracycline. Diberikannya kapan? 1 jam setelah bayi lahir. Tadi setelah skin to skin IMD-nya berhasil. Ya, diberikannya dalam 1 garis, jangan menyentuh ujung salepnya, jangan menyentuh ya. Terus tujuannya apa? Untuk mencegah, yaitu profilaksis. Ya, oke. Setelah itu asuhannya berikutnya adalah pemberian vitamin K. Diberikan kapan? 1 jam setelah IMD. Untuk apa tujuannya? Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena akibat defisiensi kurangnya vitamin K yang dialami pada sebagian bayi baru lahir. Oke, 1 jam setelah diberikan vitamin K,
baru kita berikan imunisasi hepatitis yang kita sering kenal hepatitis 0 ya, atau dapat kita simpulkan bahwa hepatitis ini diberikan 2 jam setelah bayi baru lahir, 1 jam setelah vitamin K ya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Ya berarti pemeriksaan fisik ya. Kapan? Pada saat bayi berada di klinik. Oke, selanjutnya pemeriksaan selanjutnya atau kita sering sebut kunjungan tindak lanjut KN. Kapan? 1 kali pada usia 1-3 hari, 1 kali pada usia 4-7 hari, dan 1 kali pada usia 8-28 hari. Ya, dan kita tidak boleh meninggalkan sebelum 24 jam. Jadi ketika kita melakukan persalinan tidak dianjurkan untuk memulangkan bayi atau ibu sebelum 24 jam. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, semoga mudah dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.